Masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 dengan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Ketika datang, Jepang langsung menduduki kota tersebut. Pada awalnya, kedatangan Jepang mendapatkan sambutan baik dari rakyat Indonesia karena dianggap telah membebaskan Nusantara dari jajahan Belanda. Jepang juga memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia serta berniat membantu mengusir penjajah Belanda. Jepang mengambil simpati rakyat dan seolah mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui berbagai cara. Salah satunya dengan memutar lagu Indonesia Raya melalui radio pada awal kedatangannya. Selain itu, bendera merah putih juga boleh dikibarkan di samping bendera Jepang. Jepang pun membentuk berbagai organisasi dan gerakan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Salah satunya adalah gerakan 3A, yakni Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Meski begitu, lambat laun rakyat Indonesia pun menyadari bahwa pendudukan Jepang tidak berubahnya sebuah penjajahan yang kejam. Dampak penduduk Jepang. Dampak positif ialah diperbolehkannya bahasa Indonesia selama menjajah Indonesia. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda atau segala hal yang berbau Belanda. Alasannya, Jepang berdalih ingin menghapus imperialisme Belanda di Indonesia. Dengan kebijakan itu, Indonesia cukup diuntungkan karena bahasa Indonesia diperbolehkan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa nasional yang digunakan di berbagai daerah. Dampak negatif penduduk Jepang juga terjadi di bidang ekonomi. Perekonomian Indonesia lumpuh karena Jepang menyita seluruh kekayaan yang ditinggalkan Belanda, seperti kilang minyak, perkebunan, bank, pabrik, pertambangan, listrik, telekomunikasi, dan perusahaan transportasi. Sosial penduduk Jepang di Indonesia. Penduduk Jepang mengubah stratifikasi sosial, mengutamakan bumi putera. Organisasi politik dilarang, diganti bentukan Jepang. Romusha dan Jukun Ianfu membawa dampak sosial mendalam. Pendidikan merosot, fokus pada kebutuhan perang. Hak asasi manusia dibatasi oleh kepentai. Krisis ekonomi dan kelaparan melanda akibat eksploitasi sumber daya. Budaya Jepang di Indonesia. Selama pendudukan, Jepang menanamkan Nippon Seishin menggantikan bahasa Belanda dengan Melayu dan Jepang, serta mengajarkan Shintoisme. Sistem pendidikan diubah, menekankan budaya Jepang dan semangat militer. Simbol Belanda dihapus, tetapi kerja paksa dan eksploitasi memicu perlawanan dan nasionalisme Indonesia. Ekonomi Indonesia saat pendudukan Jepang. Ekonomi Indonesia di masa penjajahan Jepang sangat terpuruk karena eksploitasi sumber daya untuk perang. Jepang menerapkan sistem ekonomi perang yang mengakibatkan penyitaan aset ekonomi, fokus pada industri perang, dan krisis pangan serta sadang yang meluas. Politik di masa pendudukan Jepang. Politik pendudukan Jepang di Indonesia awalnya memanfaatkan propaganda untuk menarik dukungan, tetapi kemudian berubah menjadi represif dengan pembentukan organisasi-organisasi bentukan Jepang seperti Putera, Jawa Hokokai, Senidan, Kaibodan, Fujinkai, Heiho, dan Peta. Dampaknya adalah meningkatnya nasionalisme dan pelatihan militer yang kelak berguna bagi kemerdekaan Indonesia. Kesimpulan dari sejarah masuknya Jepang ke Indonesia adalah bahwa kedatangan Jepang, meskipun awalnya disambut dengan harapan sebagai pembebas dari penjajahan Belanda, pada akhirnya menjadi periode
eksploitasi sumber daya, dan penindasan yang berat. Namun, penduduk Jepang juga secara tidak langsung memicu semangat nasionalisme dan memberikan pelatihan militer kepada pemuda Indonesia, yang kemudian menjadi modal penting dalam perjuangan meraih kemerdekaan.